Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya ingin mengecek dulu daftar hadir mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, jumlahnya semua berapa? Atau ketua kelas bisa melaporkan ada berapa orang yang tidak hadir? Atau ada yang mewakili ketua kelas bisa melaporkan berapa orang yang tidak hadir? Ada izin, Alfa sakit? Silakan. Oke, baik. Kalaupun belum ada laporan, nanti kita akan cek secara otomatis di Siakat, ya. Nanti kita akan cek list. Oke, baik. Kita akan lanjut pada pertemuan yang ketiga, mata kuliah sosiolinguistik dengan pokok bahasannya adalah bahasa dan masyarakat. Nah, sebelum memulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya mengajak pada kita semua untuk memulai pertemuan ini dengan membaca doa, ya. Membaca doa dimulai. Amin. Ya, selesai. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan yang ketiga, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting terkait dengan perkuliahan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa perkuliahan kita hari ini, sebelum melanjutkan pada materinya, saya akan evaluasi pertemuan kita sebelumnya minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah pelajari terkait dengan apa itu sosiolinguistik, apa ruang lingkup sosiolinguistik, apa fungsi sosiolinguistik, dan lain-lain. Sosiolinguistik itu minggu kemarin kita sudah pelajari bahwa sosiolinguistik adalah gabungan antara dua disiplin ilmu, sosiologi dan linguistik, di mana sosiologi itu mempelajari terkait dengan masyarakat dan linguistik itu mempelajari terkait dengan kebahasaan, khususnya terkait dengan gejala-gejala bahasa. Nah, di mana bahasa dan masyarakat itu tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Nah, terjadi gejala-gejala bahasa di masyarakat karena memang itu yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Subpokok bahasan yang kita pelajari hari ini adalah bahasa dan masyarakat. Ada yang tahu bahasa dan masyarakat? Apa itu bahasa dan apa itu masyarakat? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang pernah dengar bahasa itu apa dan masyarakat itu apa? Halo? Masih ada mahasiswa di sini? Bapak. Ya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas, mengingat ya. Di sini jaringan lagi kurang ini, Pak. Iya, terdengar, silakan. Saya coba menjawab terkait bahasa dan masyarakat, ya. Menurut saya bahasa dan masyarakat itu saling keterkaitan, Pak, atau saling memengaruhi satu sama lain, karena sarana utama untuk berkomunikasi
manusia berkomunikasi manusia dan Iya, budaya, baik, Pak. baik. Saya bisa Itu menangkap. saja, Pak. Makasih atas jawabannya. Baik, Saya Pak. ingin menyampaikan secara umum bahasa adalah ya sistem simbol ya, atau bahasa pada umumnya adalah sebagai alat komunikasi. Namun bahasa itu adalah sistem simbol yang disampaikan yang memiliki makna. Ya, jadi bahasa itu adalah sistem simbol. Kalau masyarakat ya, masyarakat itu kumpulan ya, 2 orang atau lebih dalam kelompok yang mendiami dalam satu tempat ya. Jadi masyarakat dan bahasa itu kedua hal yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Oke, berikut kita masuk pada slide berikutnya. Oke, sebelum masuk pada inti dari materi kita, ada capaian pembelajaran yang harus kalian capai untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan hubungan bahasa dan masyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa saling tanya jawab tentang hakikat dan fungsi bahasa. Yang ketiga, mahasiswa menemukan keistimewaan bahasa dan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, mampu mengidentifikasi gejala umum variasi bahasa di masyarakat. Nah, dalam pertemuan ini nanti diharapkan capaian pembelajaran hari ini ya, itu ada 4 ya, ada 4. Nanti akan kita masuk pada evaluasi dari capaian pembelajaran ini. Kemudian metode pembelajaran, ya, metode yang kita gunakan untuk pertemuan kita kali ini adalah metode diskusi dan inquiry, di mana diskusi itu kita saling tanya jawab terkait dengan masalah kebahasaan dan masalah bahasa dan masyarakat. Kemudian nanti ada semacam akan berikan tugas. Tugas ini nanti akan kalian cari sendiri dan akan jadi bahan untuk didiskusikan untuk minggu berikutnya. Ya. Ya, ini capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran itu ada 4 ini. Nanti ini sebagai sebuah pedoman nanti pada saat pembelajaran ini terakhir, ini yang harus kalian capai. Oke. Saya ingin sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin berikan apresiasi dulu terkait dengan hakikat bahasa. Ya, bahasa itu ya hakikatnya adalah sebagai alat komunikasi, ya, di mana 1 orang, 2 orang, 3 orang maupun kelompok ya saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Tujuan dari komunikasi itu saling membagi pengetahuan, membagi informasi, membagi ide-ide kita, ya. Jadi bahasa itu adalah bagian daripada alat komunikasi. Alat komunikasi itu guna untuk menyampaikan transformasi pengetahuan, ya, informasi-informasi dianggap penting baik individu maupun kelompok. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulis. Atau bahasa adalah sistem simbol dan menjadi makna. Nah, bahasa itu ya sebagai alat komunikasi, di dalamnya itu ada organisasi-organisasi kata, kalimat, ya, sampai pada sampai dia berupa simbol ya, dia berupa simbol sampai pada kalimat dan nanti berupa paragraf dan wacana. Atau bahasa adalah sistem simbol yang menjadi makna.
Nah, saya ingin sampaikan bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar sistem simbol, ya. Ada pendapat yang menyampaikan bahwa bahasa bukan sekedar sistem simbol. Bahasa itu adalah juga bagian dari sistem nilai. Kenapa sistem nilai? Karena di dalamnya itu ada ajaran-ajaran kebaikan. Nah, ajaran kebaikan ini nanti menjadi paham dianut oleh kelompok itu sendiri, di mana kelompok A menggunakan kata ini dianggap tidak baik dan kelompok B menggunakan kata ini dianggap tidak baik. Nah, jadi bahasa itu bukan hanya sistem simbol saja dan makna saja, tapi dia memiliki nilai, ya, sistem nilai. Bisa mengatur orang lain, ya, bisa mengatur negara dan lain-lain itu dengan bahasa kita bisa mengatur. Oke, berikut kita pelajari bahasa. Kita akan berangkat dari pemikiran Ferdinand de Saussure. Kita mencoba menggunakan pemikiran dari Ferdinand de Saussure. Dia membicarakan terkait dengan bahasa dan tutur. Ya, bahasa dan tutur itu Ferdinand de Saussure menyampaikan bahwa ada 3 hal, ya, yang harus diperhatikan secara bersama tentang bahasa itu sendiri. Ini bahasa Prancis, ya. 1, langue, langue, parole, ya. Jadi langue ini Ferdinand Saussure menyampaikan bahwa langue sistem lambang bunyi, ya. Ini saya berikan gambar, ya. Gambar ada orang hutan, ada gorila, ada apa namanya? Monyet, ya. Langue itu menurut Ferdinand de Saussure sistem lambang bunyi yang digunakan oleh manusia sedangkan hewan tidak, ya. Ya, jadi sistem lambang bunyi itu digunakan oleh manusia, ya, sistem lambang. Jadi bukan hewan. Apakah jadi pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah hewan itu menggunakan bahasa? Menjawab, Pak. Tidak, ya. Pak. Tidak menggunakan. Pak. Ya, tidak. Ada yang menurut saya menggunakan, Pak. Baik, terima kasih. Sesungguhnya sistem bahasa, sistem lambang bunyi bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Ya, jadi bahasa itu pada prinsipnya itu adalah digunakan oleh manusia, tidak pada makhluk yang lain. Kenapa? Karena memang makhluk yang lain itu tidak bisa memproduksi sistem-sistem kebahasaannya. Saya berikan contoh, misalnya di sini ada orang hutan. Jadi misalnya orang hutan ini kita mengajarkan dia mengucapkan bunyi aku. Lama-kelamaan kata aku itu bisa diucapkan oleh orang hutan itu sendiri. Begitu juga dengan burung, ya, burung beo, ya. Burung beo itu kalau misalnya kita ajarkan dia dengan kata assalamualaikum, lambat laun burung beo itu akan bisa mengucapkan bunyi itu, yang meniru bunyi itu. Apakah burung beo dan orang hutan itu bisa berbahasa seperti kita? Tidak. Kenapa? Karena sistem kebahasaan yang dimiliki oleh orang hutan dan burung itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang itu sudah menjadi sistem alamiah yang dimiliki oleh manusia dan makhluk yang lain. Masih bingung? Saya berikan contoh lagi terkait dengan hal tersebut. Saya contohkan misalnya Rizky Fauji, umur 2 tahun. Umur 2 tahun dia bisa mengucapkan kata aku. Umur 3 tahun akan berkembang menjadi aku makan. Umur 4 tahun, 5 tahun, dia akan berkembang lagi, aku makan nasi. Sampai usia 7 tahun, dia sudah bisa merangkai kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Dan proses itu tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Ya. Oleh karena itu, sistem kebahasaan itu pada prinsipnya dia tidak dimiliki oleh makhluk lain, yang dimiliki hanya manusia. Itu menurut Ferdinand de Saussure. Ya. Ya, disebut dengan langue. Ya. Nah, ini saya contohkan burung, ya. Nah, ada burung beo dan ada burung nuri. Dan burung nuri ini saya
sebentar ya. Ya, di sini saya berikan tampilkan gambar burung nuri dan burung beo ya. Kedua-duanya ini sangat cepat meniru bahasa orang. Tapi mereka tidak berbahasa, tapi mereka hanya meniru bunyi, tidak melakukan sistem bahasa seperti manusia. Jadi makhluk lain ya selain manusia itu bisa berkomunikasi, tapi tidak menggunakan bahasa, hanya menggunakan sistem bunyi-bunyi yang diucapkan saja, ya. Atau ada yang pernah mendengar bahwa orang hutan itu dari usia 2 tahun dia bisa mengucapkan kata ini, usia 3 tahun bisa mengucapkan ini sampai pada bisa menjadi kalimat. Kan tidak. Makanya teori terkait dengan manusia berasal dari kera itu terbantahkan sendirinya. Oke, berikut tadi lengu ya. Sekarang lengu. Lengu ini adalah sistem lambang yang sebentar. Nah, lengu ya, lengu ini sistem lambang yang digunakan oleh kelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi, berinteraksi sesamanya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Batak dan Manado dan lain-lain. Nah, menurut Ferdinand de Saussure, ya, bahasa itu ada sistem lambang yang digunakan oleh kelompok. Ya. Jadi misalnya sistem bahasa Sunda yang digunakan oleh orang Sunda itu berbeda sistem lambang bahasa Jawa. Begitu juga sistem lambang bahasa Batak, Manado dan lain-lain. Nah, bahasa itu sistem lambang. Ya. Kenapa disebut sistem lambang? Karena di dalamnya itu adalah lambang bunyi-bunyi. Ya, lambang bunyi-bunyi. Oleh karena itu, ya dikatakan bahasa Sunda karena memang dia memiliki bahasa daerahnya. Konteks ini disebut dengan idiolek, ya. Suatu kelompok yang memiliki bahasa tersendiri, dan mempunyai sistem bahasa tersendiri itu disebut dengan idiolek. Oke. Jadi orang Sunda memiliki idiolek bahasa Sunda, orang Jawa memiliki idiolek bahasa Jawa, orang Madura memiliki idiolek bahasa Madura, dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, di sini saya tampilkan video, ya. Di sini ada ya pelawak ya, ada Parto, ada Rina Nose ya. Rina Nose ini orang Sunda dan Parto orang Jawa. Nah, ada kolaborasi bahasa yang mereka miliki, saling mempertontonkan bahasa mereka ya. Namun kedua bahasanya ini memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, ciri khas bahasa yang berbeda ini disebut dengan idiolek. Nah, ini videonya ya. Tapi sepertinya terdengar suaranya. Tidak, Pak. Tidak, Bapak. Oke. Ini bahasa Jawa ya. Tadi bahasa Sunda, ini bahasa Jawa. Oke. Sekarang kita masuk pada ada 3 hal tadi yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure ya. Leng-eik, lengu, dan yang terakhir 3 itu adalah perol. Nah, perol ini ya. Perol ini adalah merupakan bagian dari sistem pengetahuan kita ya. Bagian daripada sistem pengetahuan kita mengenal ya bentuk-bentuk bahasa yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Nah, perol ini berdasarkan kategori pengalaman kita. Saya bisa tahu Yaya itu berbahasa Sunda karena memang saya tahu bahasa Sunda itu modelnya demikian. Saya tahu si C misalnya gunakan bahasa Jawa karena memang saya pernah mengalami, pernah gunakan bahasa itu. Ya. Jadi perol itu adalah bagian daripada pengetahuan kita, pengalaman kita terkait dengan kelompok bahasa yang digunakan dalam satu komunitas bahasa itu sendiri. Ya, berikut kita pindah pada slide berikutnya.
Oke, baik. Nah, di sini juga saya kemukakan, Perol juga membicarakan tentang sistem bahasa yang memiliki keterkaitan dalam suatu sistem yang sama. Bahasa Jawa, bahasa Jawa Semarang, bahasa Jawa Banyumas, Solo, dan lain-lain. Nah, Perol itu membicarakan terkait dengan sistem bahasa yang memiliki keterkaitan dalam satu sistem yang sama. Misalnya bahasa Sunda, tapi dia memiliki dialek Banten misalnya, Serang misalnya. Bahasa Sunda, dialek Bogor, gitu, Cianjur, Bandung, dan lain-lain. Nah, ini sama-sama satu sistem, tapi model penggunaan ya dialek yang berbeda. Ya, ada yang bilang Sunda kasar, Sunda halus, ya, dan lain-lain. Nah, itu dimiliki oleh satu bahasa dalam berbagai macam tempat yang berbeda. Saya contohkan misalnya di Cina, ya di daratan Cina itu, bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari satu dengan yang lain tidak saling memahami. Kenapa? Karena memang karena mereka memiliki bahasa yang berbeda. Namun dari segi tulisan mereka saling memahami. Kenapa? Karena sistem tulisannya sama. Ya, misalnya mereka menggunakan bahasa apa ya misalnya di Cina itu. Nah, jadi mereka punya sistem tulisan yang sama, huruf yang sama, namun kalau dalam komunikasi sehari-hari mereka gunakan bahasa yang berbeda. Itu di daratan Cina. Begitu juga kalau di Indonesia itu satu bahasa, itu bahasa Indonesia, tapi memiliki berbagai macam bahasa daerah. Oke. Nah, baik, tadi kita sudah pelajari terkait dengan lengu, verol, ya. Sekarang kita masuk pada verbal repertoire atau verbal repertoire. Nah, verbal repertoire adalah kemampuan berbahasa sesuai dengan konteks dan situasi serta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai oleh penutur. Nah, verbal repertoire ini adalah suatu kelompok bahasa, ya, kemampuan berbahasa sesuai dengan konteks dan situasi beserta ragam-ragamnya yang dikuasai oleh penutur. Ya, dia memiliki kemampuan berbahasa dan menguasai ragam-ragamnya, ya. Misalnya dia bahasa Sunda, ya, Sunda kasar, Sunda halus, ya. Dia mampu menguasai bahasa itu, ya, baik dari segi ragam-ragamnya. Jadi berikut, jadi itu disebut dengan repertoire ya. Berikut kita masuk pada tokoh bahasa generatif. Tokoh bahasa generatif itu menyampaikan bahwa dalam bahasa itu ada kompetensi dan performance. Kompetensi itu menyangkut dengan bahasa itu sudah terjadi secara alamiah. Ini Noam Chomsky ya. Gambar ini ada gambar Noam Chomsky. Noam Chomsky itu tokoh tata bahasa generatif. Dia menyampaikan bahwa ada kompetensi dan performance dalam berbahasa itu. Kompetensi itu maksud bahwa setiap orang itu sudah memiliki potensi berbahasa. Ya. Tanpa diajari, dia mampu berbahasa dengan sendirinya. Ya, jadi disebut dengan kata Chomsky bahwa manusia itu sudah memiliki potensi berbahasa sejak dia lahir di dunia. Begitu juga ada yang kedua adalah performance. Performance ini manusia itu berbahasa jika didukung dengan alat-alat produksi berbahasa itu sendiri, ya, misalnya lidah, bibir, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Baik. Kalaupun tidak ada yang bertanya, saya evaluasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, substansi dari materi yang kita pelajari hari ini menurut Anda apa saja? Nah, nanti kalian catat ini, nanti dijadikan sebagai bahan diskusi untuk minggu depan. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat tutur, jawab. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki bahasa ibu bukan bahasa Indonesia. Apakah ini akan berpengaruh pada repertoire bahasa Indonesia? Akan dijawab nanti. Tingkatan sosial masyarakat berpengaruh kepada pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Variasi bahasa terjadi disebabkan oleh, nah, ada 5 ini nanti kalian catat, nanti kita diskusikan untuk minggu depan. Saya pikir cukup sekian ya, kalaupun tidak ada yang bertanya ya. Semoga pertemuan kita kali ini ya menambah pengetahuan kita ya. Oke, baik. Saya pikir cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bang Ustaz.